Air Mata di Madangkara pada babak ke-20 ini menampilkan Yvonne Rose sebagai Lasmini, Margaret sebagai Yulidar, Rini Marjan sebagai Ampar, Bahar Mario sebagai Kampala, dan Hari Akeh sebagai Targo. Naskah karya Niki Kostasi, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Inilah Air Mata di Madangkara, babak ke-20. Setelah mendapat keterangan dari penduduk desa Seganggeng bahwa Kampala dan Targo berada di Trowulan, segera memburunya. Begitu pula dengan Brahma dan Mantili yang mendapat keterangan dari Abilawa, segera pula berangkat mencari kedua orang Tibet itu. Namun dari semuanya, rupanya Yulidar lebih cepat dalam usaha memburu mangsa. Telah tiba di ibu kota Majapahit, bahkan sudah bertemu dengan Kampala dan Targo di sebuah rumah penginapan. Silahkan duduk, Nona. Tidak perlu. Kenapa Nona bersikap seperti itu kepada kami? Apakah kesalahan kami yang diperbuat terhadap Nona? Mau apa kau mencari Mantili dan Satria? Kami ada urusan sedikit dengan mereka. Urusan apa? Murid saya tewas oleh Satria. Jadi kau mau menuntut balas atas kematian muridmu itu? Garis besarnya mungkin begitu. Tapi kalau bisa, dapat diselesaikan dengan baik-baik. Lebih baik kau pulang kembali ke Tibet. Lupakan Satria dan Mantili. Tidak bisa begitu, Nona. Kami akan pulang kalau sudah bertemu dengan Satria dan Mantili. Kau maksa? Kenapa Nona menyuruh kami pulang? Apakah Nona muridnya Satria, temannya, atau saudaranya, atau mungkin... Musuh. Musuh? Iya. Orang lain tidak akan aku izinkan membunuh Satria dan Mantili. Sebab aku sendiri yang akan membunuh mereka. Itu hak Nona. Nona bebas berbuat apa saja terhadap mereka. Tapi bisa Nona lakukan setelah urusan saya selesai dengan mereka. Kau ramah tamah, tapi keras kepala. Cocok dengan kepala kau yang gundul. Mulutmu lancang, gadis kecil. Oh, kau juga botak? Apakah semua orang Tibet kepala harus botak? Orang-orang di negeri Jawa Dwipa ini ternyata kasar-kasar semuanya. Ya, aku juga jadi heran. Menurut kabar, katanya orang-orang di sini ramah-ramah, tapi nyatanya senang berkelahi. Aku bisa ramah, kalau kalian mau menuruti perintahku. Enak saja kau memerintah kami. Memangnya kami ini siapa? Apamu? Terpaksa kalian aku hajar. Ternyata gadis itu hebat. Jurus-jurus tangan kosongnya cepat dan mantap. Gerakannya sangat lincah. Gadis itu memang mantap dan cepat. Tapi menghadapi Targo, dia masih harus belajar banyak. Pertarungan sudah berjalan 100 jurus lebih. Dan gadis itu yang berdesir. Kenapa berhenti? Gadis binal? Bangsat! Kau menyebut itu gadis binal? Kalau tidak binal, tentu kau tidak gemar berkelahi. Silat tangan kosong kau boleh juga. Sekarang pakai pedang. Hai, silakan pakai pedang. Saya tetap pakai tangan kosong. Besar kepala. Oh ya, rupanya gadis itu pendekar pedang. Permainan pedangnya sangat cepat dan ganas. Targo kalau tidak hati-hati, dia bisa celaka. Nah, benar dugaanku. Dalam waktu 50 jurus,
Targu terdesak. Dia dikurung oleh pedang gadis itu yang berputar-putar sangat ganas. Kau jangan kira dulu bisa mendesak aku, gadis final. Terimalah, jurus salju menyiram bumi. Mengeluarkan jurus simpanannya. Gerakannya jadi cepat berlipat ganda. Wah, aku jadi bingung. Jurus macam apa itu? Targu mengeluarkan jurus salju menyiram bumi. Gadis itu nampak kebingungan dan dia terdesak hebat. Berjebak! Kamar ini terlalu sempit. Aku tidak bisa bergerak keluar. Hai, kau mau kemana? Jangan lari, Nona. Hai. Kau kira aku takut dan melarikan diri? Aku malas bertarung di dalam kamar yang sempit. Di sini, di atas genteng, kita bisa lebih leluasa bertarung. Boleh juga kau, Nona. Mereka melompat keluar lewat jendela kamar dan terus bertarung di atas genteng rumah penginapan ini. Pedangku lepas, terlempar dari tanganku. Nah, pedangmu sudah lepas dari tanganmu dan terlempar ke bawah. Kau masih penasaran? Pedang terlepas bukan berarti kalah. Terimalah ini. Senjata rahasia. Hebat sekali. Bunga anggrek bisa dijadikan senjata rahasia. Cepat sekali gadis itu melontar-lontarkan bunga anggrek. Bertubi-tubi dan cepat sekali. Kau hebat, Nona. Bunga anggrek bisa kau jadikan sebagai senjata pembunuh. Tapi menghadapi aku, segala jenis rahasia senjata tidak akan ada artinya. Hop, 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 hop. Keparat. Hebat sekali orang Tibet itu. Tenaga dalamnya luar biasa. Hanya dengan mengibas-ngibas lengan bajunya, seranganku berantakan. Bunga anggrek semuanya rontok. Edan, seranganku semuanya rontok. Bunga anggrekmu semuanya rontok. Jangan besar kepala, manusia gundul. Sekarang terimalah jurus kembang 1000. Gila. Dia melontarkan bunga anggrek dengan dilandasi tenaga dalam yang sangat hebat. Lebih cepat dan lebih berbahaya. Berlipat ganda dari yang tadi. Mampus kau sekarang, botak. Tadi aku main-main, sehingga kau bisa merontakkan seranganku hanya dengan mengibaskan lengan baju kau. Tapi sekarang, jangan harap kau bisa lolos dari seranganku. Yeay! Hai! Aduh, lengan bajuku robek. Lengan baju kau robek. Sebentar lagi perut kau yang robek. Yeay! Laka. Lama-lama aku bisa konyol. Terpaksa aku harus pakai senjata. Hit! Senjata apa itu? Aneh sekali. Seperti segumpal rambut manusia digulung. Lalu disambung dengan sebatang kayu kecil. Cuma sebesar jari kelingking. Bunga anggrekmu harus dipunahkan dengan hutim. Hutim? Ya, senjataku ini. Namanya hutim. Lucu sekali. Seperti penggebuk lalat atau nyamuk. Oh, dasar binal kau ya. Cuma dikebut-kebutkan seperti sedang mengusir lalat. Bunga anggrekku semuanya rontok. Ayo, habiskan persediaan bunga anggrekmu, Nona Manis.
Gadis itu terdesak sangat berat. Dia sangat bingung melihat permainan senjata Hutim. Kalau sebentar lagi, gadis itu akan roboh oleh kebutan Hutim. Akhirnya kau roboh juga, gadis Pinal. Kau terkena kebutan Hutim senjata andalanku. Terjungkal, lalu jatuh ke bawah, terbanting ke tanah. Targo, jangan diteruskan. Gadis itu sudah kalah. Lebih baik kita segera pergi dari sini. Pergi? Lihat, tamu-tamu rumah penginapan semuanya terbangun oleh suara pertarungan yang ribut. Dan penduduk di sekitar sini juga bangun dan berdatangan ke sini. Baik, iya, baik. Kasihan, gadis ini jatuh dari atas genteng rumah penginapan itu. Di atas genteng, dia berkelahi dengan seorang laki-laki. Gemuk, pendek, dan kepalanya gundul. Iya, dia kepalanya gundul. Kasihan dia. Kasihan, dia tergeletak tidak bergerak-gerak. Dari mulut dan hidungnya keluar darah. Biarkan saja. Biarkan. Itu maksudnya apa, biarkan? Gadis ini tidak bisa dilarang. Tengah malam masuk rumah penginapan dengan kasar dan tidak sopan. Oh, tidak sopan dia. Dilarang malah marah. Marah ya? Jadinya begitu itu. Dasar tukang bikin onar. Tapi kasihan. Iya, tapi kasihan juga dia. Seorang perempuan. Kalau kalian mau menolong, silakan. Oh, Tapi jangan dibawa ke penginapan aku. Pelayan rumah penginapan itu kejam. Iya, kejam. Kejam dia tuh. Iya. Tidak punya perasaan. Ayo, kita saja yang menolong gadis ini. Ayo. Iya, tapi dibawa ke rumahku saja dia. Panggil tabib. Dia masih hidup. Masih hidup. Dadanya turun naik perlahan-lahan. Tandanya dia masih bisa bernapas. Ayo, gotong. Aduh, gadis cantik kok jatuh. Kasihan. Ambar, Iya, kita sudah sampai di tepi hutan tarik, iya. batas kerajaan Majapahit. Nanti sore, kita sudah akan memasuki ibu kota kerajaan Majapahit. Ya, mudah-mudahan 2 orang dari Tibet itu, si Kampala dan si Targu, masih ada di ibu kota Majapahit. Ya, sehingga kita bisa membuat perhitungan dengan mereka. Ya. Melihat wilayah perbatasan di tepi hutan tarik ini, aku teringat pada kenangan masa lalu. Pasti kenangan lama dengan seorang laki-laki. Iya, Siapa laki-laki itu? Brahma. Brahma Raja Madangkara? Iya. Aku tidak percaya kalau kau pernah punya kisah asmara dengan Brahma. Memangnya kenapa? Ya, Brahma bukan jenis laki-laki yang rakus. Dia jenis laki-laki yang setia. Meskipun di depan matanya berjejer 10 orang perempuan cantik dan merangsang. Tidak akan bisa meruntuhkan iman Brahma. Paling-paling kau yang tergila-gila pada Brahma. Kalau Brahma sendiri tidak punya perasaan apa-apa terhadap kau. Kau benar, Ambar. Akulah yang tergila-gila kepadanya. Disinilah, di tepi hutan tarik, pertama kali aku melihat dia, aku langsung jatuh cinta. Dasar kau mata keranjang, Lasmini. Aku bertarung dengan dia. Bertarung? Waktu itu aku sedang asik-asiknya berkasih-kasihan dengan Tumenggung Bayan. Oh, Karena ada suatu perkara, Tumenggung Bayan bertarung dengan Brahma. ya. Dan akhirnya Tumenggung Bayan yang tewas. Ceritanya kau mau menuntut balas. Tapi begitu melihat Brahma, kau jadi lemas karena jatuh cinta, ya kan? Iya, bertarung sih bertarung. Tapi sambil hatiku kacau. Soalnya aku naksir banget sama dia. Pertemuanku dengan Brahma untuk pertama kalinya di tempat ini. Ya? Ternyata membuat kisah yang panjang bagi aku. Iya. Kemelut demi kemelut, berlangsung seperti tidak akan berkesudahan. Aku jadi seperti masuk ke dalam lingkaran setan.
dan jatuh ke dalam sumur tanpa dasar. Aku jadi sering kehilangan pegangan di dalam mengarungi perjalanan hidup ini. Kau kena batunya, Lasmini. Ya, mungkin. Ya, laki-laki mana yang tidak bertekuk lutut padamu? Berapa orang yang jadi korban dari cintamu yang angin-anginan? Akhirnya terjadi hukum karma. Kau kena batunya. Kau jatuh cinta setengah mati kepada seorang laki-laki yang sama sekali tidak menyukaimu. Ya, kadang-kadang aku bingung dan tidak mengerti kepada watak Brahma. Dia tidak benci kepadaku, tapi juga tidak suka. Semakin aku dendam sama dia, aku semakin tergila-gila. Cintaku semakin dalam kepada dia. Aneh. Benar-benar aneh. Itu namanya cinta yang benar-benar cinta, bukan cinta angin-anginan. Iya. Terlalu lama aku menjadi petualang cinta. Sekalinya jatuh cinta beneran, aku sakit setengah mati. Aku sangat penasaran. Aku harus bisa menundukkan Brahma. Menundukkan dia dalam pertarungan ilmu kadijayaan. Itu nomor 2. Tapi yang nomor 1, aku harus bisa menundukkan cintanya. Alah, sudahlah. Lupakan Brahma. Ingat dia terus, lama-lama kau sakit jiwa. Mendingan jadi petualang cinta selamanya. Kau, meskipun sudah cukup tua, tapi tetap awet muda. Tidak kalah dengan gadis belasan tahun. Tetap cantik dan merangsang. Wajahmu tetap segar, dan bentuk tubuhmu tetap cinta. Kau bisa berkata begitu karena kau belum ketemu batunya. Mudah-mudahan tidak akan ketemu batu. Selamanya ketemu kapas melulu, empuk sampai tua. Lasmini dan Ambar sudah tiba di tepi hutan Tarik, batas ibu kota Majapahit. Sambil berjalan, mereka bercakap-cakap. Lasmini lebih banyak berkisah tentang dirinya yang belum mendapat kepastian di dalam mengarungi perjalanan hidupnya. Sedangkan Yulidar sendiri yang dikalahkan oleh Targu sedang dirawat oleh seorang penduduk yang baik hati yang menaruh belas kasihan melihat luka-luka yang dideritanya. Pada babak terdahulu dikisahkan, di dalam pertarungannya melawan Targu, Yulidar harus mengakui keunggulan tokoh dari Tibet tersebut. Yulidar terluka parah, tapi untunglah ada beberapa penduduk ibu kota Majapahit yang baik hati, mau menolong Yulidar merawat luka-lukanya. Lasmini dan Ambar sudah tiba di tepi hutan Tarik, perbatasan ibu kota Majapahit, dan terus berjalan memasuki Trowulan, ibu kota kerajaan Majapahit. Sengaja aku memilih penginapan yang paling mewah dan mahal, sebab letaknya di tengah jantung kota, di mana dari jendela kamar atas ini, kita bisa melihat ke seluruh kota dengan leluasa. Dan siapa tahu, kedua orang Tibet itu sedang berjalan-jalan di kota ini. Kita bisa melihatnya dari atas sini. Bukan main ibu kota Majapahit ini. Ramai sekali. Penduduknya padat, gedung-gedung tinggi dan mentereng, besar dan megah. Dulu aku pernah bermukim di sini. Lama sekali. Waktu itu yang menjadi Raja Majapahit yaitu Prabu Wikramawardhana. Sekarang siapa rajanya? Ratu Dewi Suhita. Perempuan? Ya tentu saja perempuan. Namanya saja Dewi Suhita. Hebat juga ya. Untuk memimpin sebuah kerajaan yang besar dan megah seperti ini, dipercayakan kepada seorang raja perempuan. Kenapa tidak? Bukan hanya laki-laki saja yang bisa menjadi pemimpin. Ya. Perempuan juga bisa. Dan bukan sekali ini saja Majapahit dipimpin oleh perempuan. Dulu pernah, yaitu Sri Ratu Prabu Tribuwana Tunggadewi, ibu kandung Prabu Hayam Wuruk. Iya, orang-orang Majapahit pikirannya sudah maju. Tidak membeda-bedakan perempuan dan laki-laki. Siapa yang sanggup, silahkan. Tidak peduli orang itu perempuan. Kalau bisa jadi raja,
akan didukung sepenuhnya. Iya. Berapa lama aku pingsan? Hanya 1 hari, Nona. Siapa nama kau, Bapak? Jagalu, Nona. Pak Jagalu. Kau baik hati merawat aku. Kalau tidak, mungkin aku sudah mati. Muntah darah terus-menerus. Nona, namanya... Yulidar. Nona Yulidar. Tentu seorang pendekar. Sebab berani berkelahi melawan laki-laki yang sakti. Jangan sebut aku Nona. Aku orang miskin. Sedangkan Bapak pasti orang yang berada. Sebab aku lihat keadaan rumah Bapak ini sangat bagus. Perabotan rumah cukup mahal dan mewah. Ya, rumah Bapak ini besar dan bagus. Saya pegawai keraton. Oh ya? Keraton Benar. Majapahit? Tapi pegawai rendahan. Hanya sebagai juru tulis di pendopo Kanjeng Tumenggung Sampur. Seorang juru tulis bisa kaya raya seperti ini? Apalagi seorang tumenggung. Rumah saya ini beserta semua isinya pemberian dari keraton. Bukan dibeli oleh saya sendiri. Hebat sekali. Keraton bisa menjamin pegawainya dalam taraf kehidupan yang sangat baik. Ya, aku maklum. Kerajaan Majapahit memang makmur. Rakyatnya hidup subur. Kau orang mana? Aku juga orang Wetan. Dari bagian tengah. Di mana? Di Gunung Lawu. Pasti orang Padepokan. Benar. Dan yang berkelahi dengan aku, dia orang Tibet. Orang Tibet? Iya. Kenapa kau berkelahi dengan orang asing? Sebab dia mau menjegal rencanaku. Maaf. Saya bertanya terlalu jauh. Yang mungkin akan menyinggung persoalan pribadi Nona Yulidar. Tidak apa-apa. Sebab perkara ini bukan perkara yang harus dirahasiakan. Oh ya? Orang Tibet itu datang ke sini mau menuntut balas atas kematian muridnya yang dibunuh oleh Satria. Satria? Iya. Rasanya saya pernah mendengar nama itu. Apakah dia Satria Madangkara? Pasti. Sebab dia memang Raja Madangkara. Raja Madangkara? Iya. Satria Madangkara itu Brahma Kumbara Raja Madangkara. Saya baru tahu. Kalau dia itu seorang raja. Pantas sikap dan gerak-geriknya. Serta tutur katanya menunjukkan dia seorang pemimpin yang arif. Apakah Bapak pernah kenal dengan Satria? Dulu, waktu terjadi perang Parekrek, saya mendengarkan percakapan antara Narapati Raden Gajah dengan Satria Madangkara. Waktu itu beliau menyebut dirinya sebagai utusan Raja Madangkara Brahma Kumbara. Ternyata dia sendirilah Brahma Kumbara. Dia memang pandai menyamar. Hal itu menurun kepada para bawahannya, sehingga Madangkara terkenal ahli dalam penyamaran. Lalu, apakah Nona Yulidar bersekutu dengan Satria Madangkara? Sehingga berkelahi dengan orang Tibet. Karena orang Tibet itu hendak menantang Satria Madangkara. Justru sebaliknya, Bapak Jagalu. Saya ini musuh Satria Madangkara. Loh, kok terbalik begitu? Seharusnya Nona Yulidar gembira ada orang lain yang mau membunuh musuh Nona. Tapi, kenapa malah menyerang orang tersebut? Sebab saya tidak mau ada orang lain yang membunuh Satria sebelum aku sendiri yang membunuhnya. Nona ingin menang-menangan sendiri. Saya hanya ingin mengalahkannya saja. Perkara ada yang mati atau tidak, terserah nanti. Tapi kalau bisa, tidak ada yang mati. Cukup mengakui kalah. Saya sudah puas. Ya. Aku pun tidak tahu seluk-beluk di tanah Jawa Dwipa ini. Tapi yang jelas, kita memang sedang berjalan menuju ke arah kulon. Lihat saja matahari itu. Berada di wetan, dan sekarang masih pagi. Berarti kita memang sedang menuju ke kulon. Mudah-mudahan saja kita bertemu dengan seseorang. Kita bisa bertanya pada dia. Iya. Tapi satu hal yang harus kita renungkan. Bahwa kedatangan kita di Jawa Dwipa ini sudah diketahui oleh banyak tokoh-tokoh sakti. Sebab sudah 3 kali kita bentrok dengan mereka. Dan hal itu menunjukkan pada kita bahwa Satria dan Mantili memang merupakan orang-orang yang terkenal. Iya. Aku sudah tiba di Kadipaten Kuntala.
sebuah kota kadipaten yang besar dan ramai. Menurut kabar, katanya Kadipaten Kuntala ini dulunya sebuah kerajaan yang besar. Tapi setelah dikalahkan oleh Madangkara, dirubah menjadi sebuah kota kadipaten. Makan, Dik? Iya, Kak. Nasi sayur lodeh dan goreng ikan mujair. Minumnya? Lahang saja. Orang Kulon memang gemar sekali minum lahang. Kalau asli orang Kulon, mungkin sudah bosan minum lahang. Tapi bagi saya yang bukan orang Kulon, belum bosan. Bahkan semakin gemar saja minum lahang. Loh, memang adik orang mana? Orang Wetan bagian tengah. Oh, silakan duduk ya. Dek, saya siapkan makanannya dan lahangnya. Terima kasih, Kak. Ibu warung ini ramah sekali dan nampak masih muda. Juga cukup cantik. Penampilannya rapi dan bersih. Ikan mujair digorengnya jangan terlalu kering supaya bumbu cukanya mudah meresap. Baik, Bu. Gemala? Abang Lugina? Gemala. Iya, Bang. Siapa anak muda yang duduk di ruangan samping rumah makan kita itu? Tentu saja tamu yang mau makan di rumah makan kita ini, Bang. Memangnya kenapa? Siapa namanya? Saya tidak menanyakan namanya, Bang. Dan masa iya kepada tamu pakai tanya nama segala? Pokoknya dia duduk, pesan makanan dan minuman, selesai. Begitu kan? Barangkali dia menyebutkan siapa dirinya. Memangnya ada apa, Bang? Kudanya bercap PM. Oh ya? Artinya pasukan Madangkara. Oh. Ya, kuda anak muda yang ditambatkan di depan itu. Pada pahanya ada cap. Tulisannya PM. Artinya pasukan Madangkara. Jadi, pasti dia seorang pemuda anggota pasukan Madangkara. Tapi, Bang, dia tidak memakai pakaian pasukan. Pakaiannya biasa saja. Mungkin sedang menyamar. Sedang melakukan sebuah tugas rahasia. Tapi tidak biasa begitu. Maksud Abang? Anggota pasukan Madangkara, kalau sedang melakukan tugas penyamaran, tidak pernah memakai kuda yang ada cap PM-nya. Selalu pakai kuda yang biasa saja. Sebab kuda yang memakai cap PM hanya dipakai bila berpakaian seragam. Jadinya aku sangat heran. Kuda dengan cap PM dipakai oleh orang yang tidak memakai seragam pasukan Madangkara. Ya, kalau memang dia seorang penyamar, sudah pasti tidak akan memakai kuda yang memakai cap PM. Pemuda itu bukan orang Kulon, Bang. Bukan orang Kulon? Iya, dia berkata orang Wetan bagian tengah. Aku jadi curiga. Jangan-jangan dia pencuri. Pencuri? Ya, dia mencuri kuda milik pasukan Madangkara. Masa? Nampaknya dia seorang pemuda yang baik-baik, sopan dan ramah tamah. Gemala. Iya, Bang. Tidak semuanya pencuri tampaknya seram dan menakutkan. Orang yang tampan selalu berpakaian rapi. Banyak yang jadi penjahat. Kelakuannya lebih jahat dari penjahat biasa. Mungkin juga dia membunuh seorang anggota pasukan Madangkara. Lalu kudanya diambil. Bang, kalau dia sanggup membunuh seorang anggota pasukan Madangkara, tentunya pemuda itu memiliki ilmu kesaktian yang hebat. Ya, aku harus memeriksa dia. Jangan sekarang, Bang. Kenapa? Biarkan dulu dia makan sampai selesai. Nanti kalau diganggu, selera makannya sirna. Semuanya kan baru mungkin, Bang. Belum pasti. Dan bukankah kita harus memberikan pelayanan yang baik kepada tamu-tamu yang makan di sini? Ya, supaya langganan kita semakin banyak dan kerasan makan di sini. Ya. Kau benar. Jadi, biarkanlah dia makan sampai selesai ya, Bang ya. Setelah itu, Abang boleh mendatanginya. Iya. Kenyang. Nikmat sekali aku makan. Sampai habis 2 piring penuh. Masakan di rumah makan ini enak. Sampurasun. Rampes. Boleh aku ikut duduk di sini? Boleh, silakan. Terima kasih. Kau orang mana, anak muda? Saya dari wilayah Wetan bagian tengah. Di mana? Di Mamrati. Aku tahu desa Mamrati, dekat desa Temanggung. Benar. Kenapa kau mempergunakan kuda milik pasukan Madangkara?
Anda bisa tahu? Aku kenal dengan orang-orang penting di Madangkara. Jadi tahu benar seluk-beluk peraturan di sana. Nah, kuda yang kau pakai memakai cap PM, artinya pasukan Madangkara. Anda mencurigai saya? Iya. Kuda itu pemberian Panglima Ringkin. Pemberian Panglima Ringkin? Panglima perang kerajaan Madangkara? Benar. Ada hubungan apa kau dengan Panglima Ringkin? Sehingga seorang panglima perang yang besar itu memberikan hadiah seekor kuda yang sangat bagus kepadamu. Saya adalah muridnya. Muridnya? Iya. Saya murid perguruan Tapak Saketi, pimpinan Panglima Ringkin. Iya. Bahkan dari tuanku Brahma, saya juga dapat hadiah. Ini sebuah kantung kulit. Di sini ada tulisannya Brahma, Raja Madangkara. Bukan main. Siapa namamu, anak muda? Namaku Abilawa. Kau hebat, anak muda. Tidak sembarangan orang bisa menjadi murid perguruan Tapak Saketi. Harus melalui penyaringan yang ketat. Tapi kau seorang pemuda dari jauh, dari wilayah lain, bisa menjadi murid perguruan Tapak Saketi adalah suatu hal yang istimewa. Ceritanya sangat panjang. Pada garis besarnya, desa Mamrati, desa kelahiran saya, diserbu oleh gerombolan penjahat. Saya melarikan diri sampai ke Madangkara dengan maksud ingin belajar ilmu kadikjayaan untuk saya pergunakan mengusir gerombolan penjahat itu. Tapi dengan kerendahan hati, tuanku Brahma sendiri bersama Gusti Ayu Dewi Mantili yang berangkat ke Mamrati menumpas gerombolan penjahat itu. Maka hal itu pula lah yang membuat perkara itu berbuntut panjang. Berbuntut panjang? Apa maksudmu? Ternyata salah seorang anggota gerombolan penjahat itu murid seorang tokoh sakti dari negeri Tibet. Tibet? Jauh benar. Sekarang orang Tibet itu datang untuk menuntut balas kepada tuanku Brahma. Mana orang Tibet itu? Aku pecahkan kepalanya. Tuanku Brahma dan Gusti Ayu Dewi Mantili sudah berangkat untuk menghadap orang dari Tibet itu. Abilawa, apakah ceritamu ini bisa dipercaya? Apa untungnya saya bercerita yang bohong? Kalau nanti ternyata kau membual, kau sendiri yang aku bunuh. Saya pasrah, sebab saya berkata yang sebenarnya. Sekarang kau mau kemana? Saya akan pulang ke Mamrati, sebab saya tidak diizinkan oleh tuanku Brahma ikut mencari orang dari Tibet itu. Saya harus pulang secepatnya untuk membenahi desa Mamrati yang berantakan dirusak oleh orang dari Tibet itu. Desamu dirusak? Iya. Orang dari Tibet itu mengamuk. Desa saya rusak berat. Baiklah. Lekaslah kau pulang ke desamu di Mamrati. Terima kasih atas keteranganmu yang sangat berharga ini. Iya. Kemala. Iya, Bang. Aku segera berangkat ke Gunung Sabah. Abang mau menjumpai Abang Kijara? Ya, ini berita yang maha penting. Kijara harus cepat diberitahu. Iya, Bang. Hati-hati. Jangan main gempur sembarangan. Orang dari Tibet itu pasti tokoh yang sakti. Sebab dia berani menantang tuanku Brahma dan Gusti Dewi Mantili, Bang. Ya, aku akan merundingkannya dengan Kijara. Tidak perlu cepat-cepat, Raja Wali. Terbang dalam kecepatan biasa saja. Sebab kita sambil mencari seseorang. Kakang Brahma, ada asap. Iya, aku melihatnya. Di bawah sana ada gumpalan asap yang bergulung-gulung ke angkasa. Mungkin ada kebakaran besar. Mari kita dekati. Raja Wali, turun! Dekati asap itu! Benar, kebakaran besar. Bukan hanya kebakaran, tapi juga terjadi perang yang besar. Iya, di bawah sana ada perang. Melihat wilayah yang terbakar sangat luas, ditambah dengan terlihatnya bangunan-bangunan besar, nampaknya yang sedang mengalami peristiwa itu sebuah kerajaan atau sebuah kadipaten. Banyak orang-orang yang mengungsi. Lihat, rakyat berbondong-bondong mengungsi, menjauhi daerah pertempuran. Mari kita periksa. Raja Wali, turun di sebelah sana, yang sepi.
kita mendarat di sebuah tempat yang sunyi, jauh dari daerah pertempuran itu. Kakang Brahma, daerah pertempuran berada di balik bukit itu. Kita bisa melihatnya dari puncak bukit itu. Iya. Nah, Raja Wali, kau tunggu di sini. Aku dan Mantili akan memeriksa daerah pertempuran. Ayo Mantili, kita berlari ke puncak bukit itu. Iya. Benar Kakang Brahma. Lihat, di bawah sana itu terjadi perang yang besar. Ribuan pasukan perang yang bersenjata lengkap terlibat dalam sebuah perang yang besar. Hai, Kerajaan Benawa. Kerajaan Benawa? Iya, itu Kerajaan Benawa. Apakah kerajaan itu diserbu oleh musuh-musuhnya? Nampaknya begitu. Kerajaan Benawa sedang diserbu oleh sebuah pasukan perang yang besar. Entah dari kerajaan mana yang menyerang Kerajaan Benawa itu. Kita tanyakan saja kepada rakyat yang sedang berbondong-bondong mengungsi di sebelah sana itu. Mari kita mendatangi para pengungsi itu. Iya. Brahma dan Mantili yang sedang melayang-layang di angkasa menunggang burung Raja Wali raksasa sambil mencari dua orang tokoh dari Tibet dapat melihat kerajaan Benawa yang sedang digempur oleh sebuah pasukan perang yang besar. Api peperangan berkobar dengan dahsyat. Asap bergumpal-gumpal membubung ke angkasa. Rakyat berbondong-bondong mengungsi, menyelamatkan diri dari peperangan. Brahma dan Mantili segera mendekati para pengungsi untuk mencari keterangan. Pasukan perang dari mana yang menyerang kerajaan Benawa? Pada babak terdahulu dikisahkan, dikala Brahma dan Mantili sedang melayang-layang di angkasa, menunggang burung Raja Wali raksasa mencari Targo dan Kampala. Terlihat di bawah dari kejauhan, asap tebal bergumpal-gumpal membumbung ke angkasa. Ketika didekati, ternyata di sebuah tempat sedang terjadi perang besar. Itu mereka para pengungsi, Kakang Brahma. Mari kita dekati mereka. Kisana, rombongan pengungsi dari mana ini? Kami penduduk ibu kota Kerajaan Benawa. Kerajaan Benawa perang melawan siapa? Melawan pemberontak. Pemberontak? Ya, Adipati Garung memberontak. Entah dibantu oleh siapa. Dia menyerang Kerajaan Benawa dengan angkatan perang yang sangat besar. Adipati Garung rupanya ingin jadi raja. Sebentar lagi Kerajaan Benawa akan runtuh. Lebih baik kami mengungsi daripada jadi korban keganasan mereka. Baiklah Kisana. Terima kasih. Bapak orang mana? Kenapa tidak ikut mengungsi? Kami ini pengembara. Mari Pak. Mari. Bagaimana Kakang Brahma? Kita turun tangan. Kau mau membantu pihak yang mana? Pihak pemberontak atau pihak kerajaan? Tentu saja berpihak pada kerajaan. Sebab setiap pemberontakan adalah perebutan kekuasaan secara tidak sah. Jangan dulu, Mantili. Kenapa? Pertama, kita sendiri punya urusan yang sangat penting. Kedua, kita tidak boleh mencampuri urusan kerajaan lain. Ketiga, pemberontakan Adipati Garung itu adalah sebuah pelajaran yang mahal bagi Raja Benawa. Pelajaran yang mahal? Iya. Raja Benawa adalah seorang raja yang lalim. Tindakannya terlalu kejam, di luar batas kemanusiaan. Sedikit saja menentang, dibunuh, dihukum pancung. Rakyat menjadi tertekan. Perdagangan kacau, hasil pertanian merosot, karena dia tidak bisa mengurus kerajaan. Kerjanya foya-foya dan pesta pora. Benarkah begitu? Sudah lama rakyat kerajaan Benawa menderita. Raja Benawa seolah-olah sedang memasang kawah Gunung Merapi, yang sewaktu-waktu bisa meledak dengan hebat. Saya tidak menduga sama sekali, Kakang. Gunung berapi itu berupa kebencian di hati rakyat. Jadi perbuatan Raja Benawa itu adalah memupuk kebencian rakyat. Dan rupanya gunung berapi itu hari ini meletus. Sehingga aku yakin pemberontakan Adipati Garung itu pasti dibantu oleh orang-orang penting dari keraton dan didukung oleh rakyat. Sungguh merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi Raja Benawa. Iya. Dengan kejadian ini, dia akan dapat merenungkan kesalahan yang diperbuatnya di masa-masa lalu. Tapi pemberontak tetap pemberontak, Kakang. Dan itu tidak sah. Harus ditumpas. Bukankah begitu?
Memang begitu. Tapi kita terlebih dulu harus melihat sikap rakyat, sekaligus bentuk aturan yang akan diwujudkan oleh Adipati Garung. Sebab kalau dia memang pandai mengendalikan kerajaan, dan rakyat mendukung sepenuhnya, hal itu akan lebih baik bagi nasib masa depan bangsa Benawa. Iya, Kakang. Yang aku cemaskan, ada sebuah kekuatan lain di belakang Adipati Garung. Maksud Kakang Brahma? Aku lihat Adipati Garung memiliki angkatan perang yang besar dan hebat. Apakah hal itu karena telah dipersiapkan dalam waktu yang lama? Ataukah dibantu oleh pihak lain? Maksudku oleh angkatan perang dari kerajaan lain. Wah, kalau dibantu oleh kerajaan lain, akan jadi lain jadinya. Sebab kerajaan yang membantu itu tentu akan minta bagian. Itu yang akan jadi bibit kehancuran kerajaan Benawa. Bisa-bisa nasibnya akan lebih buruk ketika masih dipimpin oleh Raja Benawa. Kalau begitu, kita harus melihatnya dari dekat, Kakang. Tidak perlu. Sebab menurut perhitunganku, Raja Benawa akan mengungsi ke kerajaan Selimbar yang jaraknya paling dekat sekaligus minta bantuan. Kerajaan Selimbar adalah sahabat kita. Bagaimana kalau dia membantu Raja Benawa? Apa yang akan kita perbuat? Apakah kita biarkan saja tindakan Raja Selimbar tersebut? Atau kita cegah? Jawabannya setelah kita mengetahui. Apakah di belakang pemberontakan Adipati Garung ada pihak lain atau tidak? Iya, Kakang. Itu apa, Ubay? Bibit kacang tanah, Guru. Banyak banget. Kau dapat dari mana? Saya beli dari seorang petani di Kampung Sabah, Guru. Kau mau jadi petani kacang tanah? Di belakang padepokan kita ini ada tanah kosong yang luas sekali, Guru. Mau saya tanami kacang tanah semuanya. Kan hasilnya bisa dijual, Guru. Untuk tambah-tambah biaya membangun padepokan kita supaya lebih bagus, Guru. Bagus kan? Iya, bagus. Ijarah. Hei, Lugina. Wah, padepokan Gunung Sabah ini setelah dibangkitkan kembali oleh kau menjadi semakin hebat. Ya, kau lihat sendiri. Murid-muridku makin banyak. Sekarang sudah ada 20 orang. Dan mereka nampak sangat bergairah. Merawat dan memelihara padepokan. Bahkan mereka bercocok tanam bermacam-macam hasil bumi. Aku gembira sekali melihatnya. Ya, kau tidak sia-sia membangkitkan kembali padepokan kebanggaan kita ini. Dan arwah guru besar kita, Panembahan Pasupati, akan tenang di alam baka. Ya, menyaksikan keberhasilan ini. Ya, tapi aku sedikit merasa heran. Kau tiba-tiba datang lagi ke sini. Sebab belum lama, 5 hari yang lalu, kau baru saja berkunjung ke sini. Sekarang sudah balik lagi. Apakah ada berita penting? Marilah kita masuk ke pondokan. Ada berita yang maha penting yang harus kau ketahui. Ya, baik. Apa? Brahma dicari oleh orang Tibet? Benar. Apakah berita yang diucapkan oleh anak muda dari Mamrati itu bisa dipercaya? Kita bisa pergi ke Badangkara dan menanyakannya kepada Pati Kutawa atau orang penting lainnya. Ya, aku rasa memang harus demikian, supaya menjadi jelas duduk perkaranya. Iya. Tapi kalau anak muda yang bernama Abilawa itu berkata bohong, apa maksudnya? Apakah dia punya maksud tertentu pada kita? Atau cuma mau menghindarkan diri dari kecurigaanmu bahwa sebenarnya dia seorang pencuri kuda? Daripada kita cuma bisa menduga-duga, lebih baik sekarang juga kita pergi ke Badangkara. Berarti aku harus meninggalkan padepokan untuk waktu yang lama. Seorang guru melakukan bepergian sudah biasa. Dan untuk mengatur padepokan, bisa diwakilkan kepada salah seorang muridmu yang kau percayai. Ya, baiklah. Targo, lihat. Di ladang sana itu ada seorang petani sedang bekerja. Coba kau bertanya pada dia. Baik. Selamat siang, Bapak Petani. Selamat siang. Di manakah letaknya kerajaan Madangkara, Pak? Terus saja ke Kulon. Apakah masih jauh? Sudah dekat. Sebentar lagi Tuan akan sampai di Sungai Tandui. Nah, sungai itulah perbatasan wilayah Kulon dan wilayah Wetan. Oh iya. Terima kasih, Pak. Bagus. Berarti kita menempuh perjalanan yang benar.
sedang menuju ke wilayah Kulon. Iya, dan sudah dekat ke perbatasan. Lebih baik kita mempergunakan ilmu lari cepat supaya lekas sampai. Iya, baiklah. Bagus. Panah besi ini bentuknya sangat bagus dan kuat. 5 hari aku merancang dan membuatnya, dan berhasil dengan baik. Kepala banteng, bahkan gajah sekalipun, sekali tembus akan mampus. Dan besok aku akan berburu banteng ke hutan Gurawang. Daulat Tuanku Sri Baginda Salimbar yang mulia. Hai, Paman Patih. Ada apa pagi-pagi sudah nampak sibuk? Hamba mohon ampun telah mengganggu ketekunan tuanku yang sedang membuat panah besi. Kau nampak terburu-buru dan panik. Ada apa? Kerajaan Benawa runtuh. Kerajaan Benawa runtuh? Digempur oleh pemberontak Adipati Garung. Oh iya. Hebat juga Adipati Garung itu. Bisa mengalahkan Raja Benawa. Adipati Garung membawa angkatan perang yang kuat dan besar. 3 hari 3 malam, kerajaan Benawa digempur dan runtuh. Ya, bagaimana nasib Raja Benawa? Apakah dia mampus atau melarikan diri? Raja Benawa berhasil meloloskan diri. Dan sekarang berada di Kademangan Pulasan. Apa? Berada di Kademangan Pulasan? Berarti ada di wilayah kita. Benar, tuanku. Gila. Kenapa dia mengungsi ke wilayah kita? Ki Demang Pulasan mengirim utusan pada hamba. Mohon petunjuk dari tuanku. Apa yang harus diperbuat terhadap kedatangan Raja Benawa tersebut? Usir dia. Usir, tuanku? Iya. Aku tidak suka kepada Raja Benawa. Tapi tuanku, Raja Benawa menyampaikan pesan melalui utusan Ki Demang bahwa dia minta perlindungan dari tuanku, sekaligus mohon bantuan untuk melawan pemberontak. Aku tidak bersedia. Aku benci kepada Raja Benawa itu. Dia seorang raja yang kejam, sangat lalim, tidak punya rasa kemanusiaan, tidak becus mengatur kerajaan. Dia kerjanya cuma foya-foya, pesta pora, tidak memikirkan nasib rakyat yang menderita, dan perdagangan yang morat-marit. Biarkan saja, jangan dibantu. Biar tahu rasa bahwa akibat perbuatannya yang salah itu, dia menjadi susah. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan sebelum memeriksa perkaranya dengan seksama. Suara apa itu? Suara siapa itu? Jangan mudah menjatuhkan keputusan sebelum menyimaknya dengan sempurna. Seseorang yang sakti berkata tanpa wujud. Suaranya seperti aku kenal. Apa kabar Rai Selimbar? Kakang Mas Brahma. Kakang Mas Brahma Kumbara. Selamat datang di Selimbar, Kakang Mas Brahma. Kakang Selimbar, terhadapku kau tidak menyambut dengan hangat. Hei, dia Jeng Mantili. Maaf, kedatangan kami mengejutkanmu. Tidak. Silakan duduk. Ayo. Terima kasih. Daulat Tuanku Raja Agung Madangkara, hamba mengaturkan sembah. Terima kasih, Patih Arya Sembilan. Sembahmu aku terima. Daulat Gusti Ayu, selamat datang di negeri Selimbar. Terima kasih, Paman Patih. Paman Patih, perintahkan kepada semua dayang dan emban. Siapkan hidangan yang paling istimewa. Aku ingin menjamu sahabatku yang sejati, Kakang Mas Brahma bersama dia Jeng Mantili, si pedang setan yang garang. Saya tidak senang kepada Raja Benawa, tapi malah justru dia minta perlindungan dan bantuan dari saya. Untuk sementara waktu, diterima saja dulu dengan baik. Diterima? Iya. Lalu ajukan 2 buah syarat. 2 buah syarat yang bagaimana, Kakang Mas? Syarat yang pertama, kalau pemberontakan Adipati Garung itu
didukung oleh rakyat, yang berarti merupakan keinginan rakyat yang menghendaki perbaikan nasib. Rai Mas tidak akan ikut campur, bahkan akan membantu pihak Adipati Garung. Oh iya, saya setuju. Lalu syarat yang kedua, kalau pemberontakan Adipati Garung dibantu oleh pihak kerajaan lain, maka Rai Mas akan turun tangan, mengusir pasukan dari kerajaan lain itu, sekaligus menumpas pemberontak dan mengembalikan Raja Benawa ke tahta singgasana. Dengan catatan, dia harus merubah perilakunya, memperbaiki semua kesalahannya, dan tidak mengulangi lagi perbuatan salahnya itu. Saya sanggup melakukannya. Tapi apakah tidak akan menimbulkan bibit permusuhan dengan kerajaan yang membantu Adipati Garung? Itu adalah akibat sampingannya. Dan itu wajar. Tapi kita akan lihat siapa mereka dan dari kerajaan mana. Kalau begitu, saya terlebih dulu harus melakukan penyelidikan. Itulah yang aku katakan tadi waktu pertama aku datang. Bahwa jangan tergesa-gesa menjatuhkan keputusan sebelum menimbang dengan seksama. Ya, Kakang Mas Brahma. Sekarang kirim beberapa orang ke Kademangan Pulasan untuk menjemput Raja Benawa bersama rombongannya. Terimalah dia dengan baik. Sebab walau bagaimana, saat ini dia sedang menderita. Dan kita wajib menolong orang yang sedang menderita. Benar, Kakang Mas. Menurut laporan utusan Ki Demang Pulasan, berapa orang yang ikut mengungsi dengan Raja Benawa? Para pengikut setia yang ikut melarikan diri dengan Raja Benawa ada 11 orang. Berikut Permaisuri dan 1 orang anaknya laki-laki yang masih kecil, berumur 10 tahun. Tidak banyak. Tidak akan merepotkanmu. Ya, Kakang Mas. Tuanku, banjir pengungsi, Tuanku. Apa? Banjir pengungsi? Rakyat kerajaan Benawa berbondong-bondong mengungsi memasuki wilayah kita. Hentikan mereka di perbatasan. Jangan sampai masuk terlalu jauh ke dalam wilayah kita. Suruh mereka bermukim hanya di wilayah perbatasan. Kalau perlu, kita mendirikan barak-barak dan pondokan darurat untuk menampung pengungsi di sepanjang wilayah perbatasan. Baik, Tuanku. Yang perang kerajaan lain, kita yang jadi susah. Maklum, Tuanku. Kerajaan kita ini berdampingan dekat sekali dengan kerajaan Benawa. Hanya dibatasi oleh sebuah sungai kecil. Jadi tentu saja arus pengungsi dari kerajaan Benawa dengan cepat masuk ke wilayah kita. Sekarang perintahkan kepada Tumenggung Parada, siapkan sebuah kereta dan 1 regu pasukan pengawal untuk menjemput Raja Benawa dengan Permaisuri serta para pengikutnya di Kademangan Pulasan. Daulat, Tuanku. Kita, Tuanku, segera hamba laksanakan. Kakang Brahma, sampai kapan kita berada di kerajaan Selimbar ini? Sampai kita memperoleh keterangan yang pasti. Apakah pemberontak Adipati Garung berdiri sendiri atau dibantu oleh kerajaan lain? Lalu urusan kita sendiri dengan 2 orang dari Tibet itu bagaimana? Urusan kita dengan orang Tibet adalah urusan bertarung. Suatu perkara yang hanya melibatkan 4 orang, yaitu kita berdua dan mereka berdua. Tapi perkara yang sedang dihadapi oleh Rai Mas Selimbar adalah perkara besar, Mantili, yang menyangkut berpuluh-puluh ribu manusia. Nasib rakyat sedang dipertaruhkan oleh 4 pihak yang berkepentingan, yaitu kelompok pemberontak Adipati Garung, lalu kerajaan Benawa, kemudian kerajaan Selimbar, dan kerajaan yang berdiri di belakang Adipati Garung. Iya, Kakang. Bahkan tidak mustahil akan pula melibatkan kerajaan Madangkara. Sebab walau bagaimanapun, kerajaan Madangkara tidak akan tinggal diam kalau sahabatnya, yaitu kerajaan Selimbar, terlibat di dalam kesulitan. Iya, Kakang. Aku kasihan kepada Rai Mas Selimbar. Dia nampak repot sekali di dalam menghadapi kemelut ini. Dia masih muda, sering melakukan tindakan yang tergesa-gesa tanpa melakukan pertimbangan yang matang. Iya, kelihatannya dia memerlukan bantuan, saran, dan pikiran di dalam menghadapi keadaan yang genting ini. Dan dia nampak sangat gembira dengan munculnya Kakang Brahma. Itulah, aku tidak sampai hati meninggalkan dia di saat dia sedang menghadapi perkara yang besar. Benar, Kakang. Biarlah Kampala dan Targu, 2 orang dari Tibet itu mencari kita. Kalau dia bosan, tentu dia akan pulang ke Tibet. Dan nanti, kalau perlu kita yang akan mencari mereka ke Tibet. Saya setuju, Kakang.
Saya ingin sekali bertamasya ke negeri yang jauh. Ingin mengetahui keadaan negeri asing. Iya, nanti kita akan melakukannya. Perkara menuntut balas, pembalasan dendam kesumat, hanyalah menyangkut beberapa gelintir manusia saja. Tetapi perkara perang akan menyangkut nasib ribuan manusia. Dan Brahma lebih menaruh perhatian terhadap nasib ribuan manusia daripada nasib beberapa gelintir orang yang mementingkan diri sendiri. Pada babak terdahulu dikisahkan, Brahma menunda usahanya mencari Kampala dan Targu, sebab pendapatnya lebih penting mencurahkan perhatian terhadap peperangan yang terjadi di kerajaan Benawa. Brahma tidak sampai hati melihat Raja Selimbar yang masih muda itu terlibat dalam kemelut yang sulit. Lagi pula, sebagai seorang sekutu dan sahabat, Brahma berniat membantu Raja. Dimanapun juga, bila terjadi perang, rakyatlah yang jadi korban. Mereka dengan ketakutan mengungsi meninggalkan harta miliknya. Dan di tempat pengungsian, mereka harus pula menghadapi musuh yang tidak kalah berbahaya dari perang, yaitu bahaya kelaparan dan berjangkitnya suatu wabah penyakit menular. Iya, karena perang pada hakikatnya akibat ulah seseorang atau beberapa gelintir manusia yang melibatkan berpuluh ribu manusia lainnya. Misalnya, 2 orang raja bertikai, lalu yang satu menyerang, maka terjadilah perang. Akhirnya, seluruh rakyat mau tidak mau harus menanggung akibat dari perang tersebut. Iya, Kakang. Nah, seperti yang terjadi sekarang ini. Seorang manusia yang bernama Adipati Garung bernafsu meruntuhkan Raja Benawa. Lalu dia menghimpun kekuatan dan terjadilah perang. Akibatnya, tidak bisa tidak, rakyat yang jadi korban. Tapi perang itu perlu, bukan? Memang, sebab perang hanyalah salah satu bentuk dari pernyataan sikap. Dan pernyataan sikap seseorang ini bentuknya bermacam-macam. Kalau marah, ada orang yang diam saja. Kemarahannya dipendam di dalam hatinya. Ada juga yang mengeluarkan kata-kata kasar. Ada pula yang mengamuk, memukul dan merusak. Ada pula yang diperlihatkan secara terang-terangan dan sebagainya. Dan bentuk pernyataan sikap yang paling hebat adalah perang. Karena perang harus dilakukan kalau memang harus dilakukan. Perang harus dilakukan kalau memang harus dilakukan. Apa maknanya, Kakang Brahma? Kalau untuk menyatakan sikap harus dengan melalui perang, lakukanlah. Kalau hanya itu jalan satu-satunya, artinya jalan lain sudah tertutup sama sekali. Iya, Kakang. Seperti juga kita yang sering bertarung, bahkan membunuh. Itu karena jalan lainnya tidak ada. Iya, Kakang. Oh, itu siapa? Aduh, keretanya bagus sekali. Raja Selimbar. Oh, benar, Kakang. Dia turun dari kereta dan berjalan ke sini. Sampurasun. Rampes. Maaf, saya mengganggu. Rai Mas. Bila ada perlu dengan saya, panggillah saya untuk menghadap ke keraton. Tidak perlu Rai Mas sendiri yang datang ke sini. Kakang Mas Brahma sudah saya anggap sebagai kakak kandung sendiri dan pelindung saya. Jadi, sayalah yang harus datang ke sini. Di Madangkara, aku memang seorang raja. Tapi di kerajaan Selimbar ini, Rai Maslah yang paling berkuasa. Nah, saya harus tunduk terhadap semua tata cara di sini. Sikap Kakang Mas yang rendah hati ini membuat saya semakin mencintai Kakang Mas. Terima kasih, Rai Mas. Nah, bagaimana perkembangannya? Ternyata Adipati Garung tidak berdiri sendiri. Oh ya? Dibantu oleh kerajaan Dandaka. Iya. Pantas, Adipati Garung sanggup mengerahkan pasukan perang yang sangat besar. Yang paling menyolok ialah pasukan perang Kadipaten Garung sudah ditarik kembali ke Kadipaten Garung. Dan pasukan perang kerajaan Dandaka lah yang sekarang bercokol di kerajaan Benawa. Cocok dengan perkiraan kita, bahwa Adipati Garung hanya dikendalikan oleh kerajaan Dandaka. Benar, Diajeng Mantile. Nafsu Adipati Garung untuk menumbangkan Raja Benawa dimanfaatkan oleh Raja Dandaka. Sebab Adipati Garung merasa pasukan perangnya belum mampu untuk menandingi pasukan perang Benawa. Maka dia minta bantuan kepada Raja Dandaka. Tentunya Raja Dandaka mengajukan syarat-syarat yang memberatkan Adipati Garung.
Sebab buktinya, sekarang yang bercokol di kerajaan Benawa adalah pasukan perang kerajaan Dandaka. Benar, Diajeng Mantili. Lalu, kedudukan Adipati Garung bagaimana? Dia menobatkan dirinya menjadi raja kerajaan Selimbar. Dia berani menduduki tahta Singgasana karena atas jaminan Raja Dandaka. Itulah makanya pasukan perang Dandaka tetap bercokol di Benawa dengan maksud untuk memperkuat kedudukan Adipati Garung. Iya. Sekarang terserah keputusan Kakang Mas Brahma. Kita menghadapi perkara yang tidak mudah mencari jalan keluarnya. Kakang Brahma. Iya? Kakang Brahma pernah menyampaikan 2 buah syarat. Iya, benar. Syarat pertama, kalau pemberontakan Adipati Garung didukung oleh rakyat, berarti bahwa rakyat sendiri memang menghendaki perubahan nasib. Dengan begitu, Raja Selimbar tidak perlu turun tangan. Bahkan kalau bisa, membantu kedudukan Adipati Garung agar semakin kuat. Iya, benar. Syarat yang kedua, kalau pemberontakan Adipati Garung dibantu oleh pihak lain, Raja Selimbar harus bertindak. Mengusir semua pasukan asing dari wilayah kerajaan Benawa, sekaligus menumpas pemberontakan Adipati Garung, lalu mengembalikan Raja Benawa ke tahta Singgasana. Dengan catatan, Raja Benawa diancam agar memperbaiki kesalahannya. Iya, benar. Nah, menurut saya, melihat keadaan dan kenyataan yang ada sekarang, kedua syarat itu sudah tidak berlaku lagi. Mengapa demikian? Sebab kedua buah syarat itu sudah menyatu. Menyatu bagaimana? Pemberontakan Adipati Garung sudah jelas mendapat dukungan dari rakyat. Sebab rakyat sudah terlalu benci kepada Raja Benawa, sehingga merupakan cetusan sikap rakyat yang menghendaki adanya perubahan nasib. Tapi juga, ternyata pemberontakan Adipati Garung dibantu oleh pihak lain. Bahkan pihak yang membantu ini pada kenyataannya yang memegang kekuasaan pertama. Akhirnya, rakyat yang menggantungkan harapannya kepada Adipati Garung menjadi bimbang. Sebab bingung, karena ternyata Adipati Garung sendiri hanyalah merupakan alat yang dikendalikan oleh kerajaan lain. Nah, berarti 2 buah syarat yang diajukan oleh Kakang Brahma gugur semuanya. Iya, kau benar, Mantili. Lalu, sekarang harus bagaimana sikap Raja Selimbar di dalam menghadapi kemelut seperti itu, Kakang? Menghimbau kepada semua pasukan asing agar meninggalkan seluruh wilayah kerajaan Benawa, kemudian menyerahkannya kepada rakyat untuk menentukan nasib sendiri. Bagaimana kalau menolak? Alasannya? Karena pihak yang membantu Adipati Garung telah banyak berkorban. Biaya dan korban jiwa. Sebab perang memang makan biaya yang sangat besar, Kakang. Ditambah lagi, kerajaan Benawa adalah negeri yang subur, kaya dengan hasil bumi. Nah, tentunya mereka minta imbalan. Dan itu wajar, bukan? Benar. Akan tetapi kita menuduhnya sebagai mencaplok kerajaan lain dengan jalan kekerasan. Itu akan menanam bibit permusuhan. Menumbuhkan rasa tidak suka kepada kerajaan Selimbar. Itulah yang aku katakan tempo hari. Bahwa akan ada akibat sampingan. Dan kita harus siap pula untuk menghadapi hal yang demikian. Bukankah Kakang Brahma selalu menggembar-gemborkan perdamaian? Memang harus begitu, Mantili. Jadi sebisa-bisanya harus diselesaikan dengan jalan damai. Melalui perundingan demi perundingan. Kita tidak boleh lekas putus harapan. Harus tidak bosan-bosannya memberikan pengertian kepada semua pihak yang bertikai. Sebab mereka itu semuanya manusia biasa, yang punya hati dan punya perasaan. Yang suatu ketika rasa kemanusiaannya akan muncul. Maka di saat itulah dia akan menyadari kekeliruannya. Iya. Siaga. Ada apa, Tamtama? 2 orang dari Kadipaten Kuntala mohon menghadap. 2 orang dari Kuntala? Apakah mereka menyebutkan namanya? Mereka menyebut namanya Kijara dan Lugina. Kijara, Lugina. Suruh mereka masuk. Siaga. Sampurasun. Wah, Rampes, Kijara, Lugina. Mari, silakan duduk, silakan. Terima kasih, Panglima Ringkih.
Ada angin apakah ini? Anda berdua datang secara tiba-tiba. Kami mau menghadap kepada Tuanku Brahma. Tapi rupanya beliau sedang bepergian. Dari kepala pasukan pengawal istana, kami mendapat keterangan bahwa beberapa hari yang lalu Tuanku Brahma sudah berangkat disertai oleh Gusti Ayu Dewi Mantili untuk menyongsong 2 orang tokoh dari Tibet. Benar. Sebab 2 orang tokoh dari Tibet itu mencari Tuanku Brahma untuk menuntut balas atas kematian muridnya. Bila demikian, berita yang kami dengar dari seorang pemuda dari desa Mamrati adalah benar. Siapa nama pemuda itu? Abilawa. Dia adalah murid saya. Jadi tidak mungkin dia akan berbuat bohong terhadap saya. Apalagi terhadap Tuanku Brahma. Ya, benar. Kami juga sudah melakukan persiapan-persiapan untuk menyambut kedua tokoh dari Tibet itu. Persiapan penyambutan? Ya. Bila mana mereka berselisih jalan dengan Tuanku Brahma. Berselisih jalan bagaimana? Begini. Saat ini, Tuanku Brahma dengan Gusti Ayu Dewi Mantili sedang berada di Wetan. 2 orang dari Tibet itu muncul di sini. Saya rasa tidak mungkin akan terjadi demikian. Tuanku Brahma pasti akan menemukan mereka. Lagi pula sebenarnya saya agak heran. Mengapa Tuanku Brahma harus merepotkan diri mencari mereka? Bukankah mereka sedang menuju ke sini, ke Madangkara? Nah, lebih baik ditunggu saja sampai mereka datang. Hal itu sudah dilakukan oleh Tuanku Brahma. Karena diperkirakan 2 orang dari Tibet itu tersesat di wilayah Wetan. Loh, kok di wilayah Wetan? Mereka ditipu oleh Abikana, temannya Abilawa. Ditipu? Ya. Abikana menjadi marah mendengar kedua orang itu akan menantang Tuanku Brahma. Lalu ditunjukkannya bahwa kerajaan Madangkara berada di wilayah Wetan. 2 orang Tibet yang tidak tahu seluk-beluk di tanah Jawa Dwipa ini percaya saja. Ya, lalu mereka berangkat ke wilayah Wetan. Kasihan. Bisa-bisa di Wetan mereka bentrok dengan tokoh-tokoh yang berada di wilayah Wetan. Ya. Hal itulah yang dicemaskan oleh Tuanku Brahma, bahwa perkara ini adalah perkara pribadi beliau. Orang lain yang tidak ada sangkut pautnya menjadi ikut terlibat. Baiklah, Panglima Rimgin. Kami segera berangkat ke Wetan. Akan juga mencari 2 tokoh dari Tibet itu? Iya. Saya kira tidak perlu. Tidak perlu. Tuanku Brahma berpesan, tidak mau ada orang lain yang terlibat dalam perkara ini. Sebab yang bertanggung jawab langsung mengenai peristiwa matinya Begawan Kapimonda adalah Tuanku Brahma pribadi, bersama Gusti Ayu Dewi Mantili. Apakah kami tidak boleh menawarkan jasa untuk jaga-jaga kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan? Atas perhatian Anda berdua, saya atas nama Tuanku Brahma mengucapkan terima kasih. Itu adalah sebuah sikap yang sangat bersahabat. Akan tetapi, biarlah Tuanku Brahma sendiri yang menyelesaikan perkara pribadinya. Tetapi alangkah tidak terpujinya kami bila sahabat kami akan terlibat di dalam suatu pertarungan tingkat tinggi. Memang benar. Saya pun akan bersikap seperti Anda. Bila teman kita sedang kesulitan, kita wajib membantunya. Tapi perwujudan sikap setia kawan tersebut dapat dialihkan kepada tindakan yang lainnya, bukan? Maksud Anda? Seperti yang saya katakan tadi. Kami di sini sudah melakukan persiapan untuk menyambut 2 tamu dari Tibet itu. Para jawara semuanya sudah bersiaga di perbatasan wilayah Madangkara untuk menghadang kedua tokoh tersebut. Jadi Anda menghendaki agar kami bersiap-siap di sini saja? Tidak perlu mengembara mencari mereka? Kalau memang Anda berdua berniat membantu kami, apa salahnya, bukan? Baiklah, kami akan menuruti anjuran Anda. Tapi hanya untuk beberapa hari saja. Kalau dalam jangka waktu 5 hari, 2 orang Tibet itu tidak muncul, kami akan bergerak mencari mereka sampai ketemu. Ya, terima kasih. Saya tidak keberatan. Siapa nama kedua tokoh dari Tibet itu? Kampala dan Targu. Kampala, aku rasa kita sudah mendekati kerajaan Madangkara. Ya, sebab sungai Tandui, batas wilayah Wetan dengan Kulon, sudah lama kita tinggalkan. Iya, kita harus mencari keterangan lagi, supaya tidak salah alamat. Ya, jangan sampai bentrok dengan orang yang tidak punya urusan dengan kita. Betul. Sasaran kita hanya 1 orang, yaitu Satria Madangkara. Lalu kalau terpaksa, seorang lagi, yaitu Mantili. Bagaimana kalau Satria dan Mantili dibantu oleh orang lain? Misalnya dia sudah tahu kedatangan kita.
lalu minta bantuan jago-jago di tanah Jawa Dwipa ini. Rame-rame mengeroyok kita. Oh, kalau itu terjadi, tidak jadi masalah. Sebab sasaran utama kita sudah tercapai, yaitu bertemu dengan Satria. Perkara dia minta bantuan pihak lain, itu hal yang wajar. Sebab kita pun suka minta bantuan orang lain kalau kita menemui kesulitan. Iya. Lagi pula, Satria dan Mantili sebagai tokoh yang hebat, tentu kawannya banyak. Nah, teman-temannya itu tentu tidak akan senang terhadap kita. Jadi kita serang saja siapapun yang membantu Satria dan Mantili, begitu? Ya, betul. Dengan catatan, kalau perkara ini tidak bisa diselesaikan secara baik-baik, itu tidak mungkin, Kampala. Sebab mana mau mereka disuruh minta ampun pada mereka. Harga diri mereka tentu akan bangkit, sebab merasa direndahkan. Ya, memang perkara ini amat sulit untuk bisa ditempuh dengan jalan damai. Nah, kalau kau sudah tahu seperti itu, mengapa ingin memaksakan jalan damai pula? Aku terdorong oleh rasa ingin tahu watak kepribadian para tokoh di tanah Jawa Dwipa ini. Aku rasa sama saja dengan para tokoh sakti yang ada di negeri kita, Tibet. Ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang pendiam dan ada yang pemarah. Hal itu sudah pasti. Sebab kita semua hanyalah manusia biasa. Tapi aku ingin tahu, tokoh sakti yang bernama Satria itu orangnya seperti apa? Iya. Nah, kita sudah tiba di sebuah desa. Coba kau bertanya kepada salah seorang penduduk yang sedang berjalan kaki sambil memikul keranjang itu. Iya, baiklah. Selamat siang, saudara. Selamat siang. Pak, di manakah kerajaan Madangkara itu? Oh, itu di seberang Gunung Reret. Oh, iya. Gunung yang itu, yang kelihatan dari sini? Betul. Itu Gunung Reret. Oh, iya. Kalau begitu, sudah dekat. Memang sudah dekat, Pak. Jalan kaki, paling lama 4 hari sampai. Oh, iya. Terima kasih, Pak, ya. Iya. Sebentar. Iya. Kalau kerajaan Madangkara itu dekat ke sini, tentu desa ini masuk ke wilayah kerajaan Madangkara. Betul sekali, Tuan. Saya ini rakyat Madangkara. Oh, kalau Bapak rakyat Madangkara, tentu kenal dengan tokoh-tokoh penting di kerajaan itu? Tentu saja, Tuan. Sebagai rakyat Madangkara, saya harus tahu kepada orang-orang besar di Madangkara ini. Siapakah 2 orang tokoh terkenal dari Madangkara yang bernama Satria? Itu kan Raja Madangkara. Raja Madangkara? Nama samarannya? Nama samarannya? Kalau sedang jadi pendekar, Tuan, beliau memakai nama Satria. Kalau sedang jadi raja, beliau bernama Brahma Kumbara. Aku sama sekali tidak menduga kalau dia seorang raja. Nah, lalu kalau Mantili itu siapa? Istrinya atau permaisurinya? Oh, bukan permaisuri, tapi adiknya. Adiknya? Ya, Gusti Ayu Dewi Mantili adalah adik kandung tuanku Brahma Kumbara, alias Satria Madangkara, Tuan. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih. Keterangan Bapak sangat berharga sekali bagi kami. Iya, sama-sama, Tuan. Selamat datang, tamu terhormat dari negeri Tibet. Selamat datang di Madangkara. Siapa mereka? 5 orang laki-laki berdiri tegak, berjejer menghadang kita. Sikap mereka cukup baik dan sopan. Yang 4 orang, para pemuda yang bersikap gagah. Yang satunya sudah berumur. Nampaknya dia memiliki ilmu yang tinggi. Maaf, Tuan yang terhormat. Saya harap tuan-tuan segera kembali ke Tibet. Siapakah tuan? Mengapa menyuruh kami pulang kembali ke Tibet? Saya Jalak Harupat, Jawara Madangkara, ditugaskan untuk menyongsong tuan-tuan, sekaligus menghimbau agar tuan-tuan segera kembali ke Tibet. Keadaan bisa menjadi genting. Targo, belum apa-apa.
kita sudah dihadang oleh petugas dari kerajaan Madangkara. Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini di waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih atas perhatian Anda.